Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Rohadi. Pagi ini kita berjumpa lagi ya di acara yang sangat spesial, yaitu Melia Webinar Series di sesi yang ke-6. Dan Alhamdulillah, pada hari ini saya sapa semuanya buat Bapak Ibu yang pagi hari ini sedang menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa Anda semuanya, Bapak Ibu, bisa kuat ya sampai di bulan Syawal nanti ya. Amin. Ya Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di kesempatan kali ini di dua sesi yang sekarang ini saya ditemani oleh pembicara kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Haji Muhammad Rifki Arif. Apa kabar Pak Rifki? Apa kabar Pak Rodi? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat, alhamdulillah. Kayaknya cerah banget Pak Rifki ini pagi ini. Iya. Nggak ada rasa guratan-guratan capek atau apa ini. Gimana Pak Rifki ini? Kayaknya ada resep yang istimewa ini. Ya, karena kan kita sudah menjalani puasa dengan organik ya, Siap. dengan detox, dan termasuk hari yang ke-16 kayaknya. ya, tanggal hari ke-16 kan Hari kita ke-16 ya, hari kita, ya. ke-16 dan alhamdulillah waktu kalau nggak salah 2 seminar yang lalu Iya. kita sudah sharing tentang bagaimana fit di bulan puasa. Iya. Nah, kita praktekkan Pak Rodi. Alhamdulillah. Nah, Ya, salah satu betul, prakteknya masih ingat apa Pak Rodi? apa ya maksudnya ya? Praktek Praktek untuk tetap bisa sehat waktu Oh iya, puasa. kan kita mengurangi GGL Pak. Oke, GGL masih ingat nggak apa itu GGL? Gula, garam, lemak. Oh, alhamdulillah. Iya, betul ya? Untung yang itu yang diingat. Bukan yang satu satunya. ya, kandang-kandang lebay Pak. Iya. Saya bukan tergolong yang seperti itu Pak. Iya. Tapi puasanya ngomong-ngomong Pak Rifki di samping fit tapi badannya wajahnya juga cerah. Wajah cerah ya, Apa ini alhamdulillah. kira-kira? Jadi saya juga praktek juga Gitu yang ya? kelima yang Pak William sama Greta Yang terakhir ya, sampaikan. yang kelima Bahwa kemarin. kita tetap harus merawat wajah walaupun kita di rumah. Oh gitu. Karena kan ternyata UVA itu bisa tembus Pak ke kaca, Gitu ke ya? ini, maka tetaplah dirawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rohadi juga begitu nih. Sama, saya juga begitu. Saya setiap hari 5 scoop Pak. 5 scoop malahan scoop, ya. iya, 5 Jadi scoop. kalau puasa begini, Iya 5 scoop. air bisa berapa liter? Airnya ya 2 liter lah. Sampai 2 liter ya. Standar lah, Skincare pakai? Skincare pakai Pak. Skincare pakai Iya, juga pakai, ya? Wah, luar iya. biasa. Ya walaupun kadang sering di luar ya, tapi kalau sekarang ini apa ya, cuaca kan sudah mulai panas nih Pak. Jadi saya mau nggak mau harus pakaikan skincare biar tetap terjaga. Iya, Ya seperti ini tetap Pak ya. betul. Nah, Karena kan memang menjadi kewajiban kita juga Betul, menjaga betul, badannya. Nah Pak Rifki, hari ini kita mendapatkan satu tugas nih dari Iya. manajemen ya. Saya ketika disodori tema sekarang, ini saya juga agak kaget tapi senang. Kenapa? Ketika kaget ini berbeda dengan acara-acara webinar yang kemarin. Iya, Ya ternyata kita ada sedikit berbeda ya. Mengingat apa? Karena sekarang ini kan orang sudah pada dirumahkan nih Pak. Betul. Sehingga apa ya membuat kita ini mengangkat tema ini, yaitu tema tentang bisnis anti lockdown Pak. betul, betul. Jadi hari ini kita mendapatkan satu materi yang berbeda dari sebelumnya. Iya. Nah, kenapa kok saya jadi semangat untuk mengangkat tema ini dan saya mengajak Pak Rifki untuk bisa menyampaikan karena Pak Rifki ini kan sudah pengalaman sekali nih di bidang bisnis ya, baik konsultan maupun yang lainnya ini sudah belasan tahun mengalami itu. Betul. Tapi Pak Rifki nanti siap ya untuk menyampaikan kepada kita ya. Ya, jadi memang Pak Rohadi ini satu satu amanat yang menantang lah Betul, untuk kita. betul. Mungkin Iya, kita boleh agak jaga jarak ya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bukan, social distance ya, ya. kita social distance Oke, dulu. oke, Nanti oke. takutnya mempengaruhi orang lain untuk, wah kayaknya udah selesai, padahal belum ya. Masih ada waktu yang agak panjang ini. Iya, kayaknya. jadi Oke. memang bisnis itu diharapkan tetap bisa berjalan. Siap. Apalagi di era krisis seperti Iya. ini, misalnya era lockdown seperti sekarang. Tapi apa daya gitu ya? Apa daya memang pemerintah harus membuat suatu keputusan yang sulit dan berat. Iya. Bahwa memang untuk menghentikan pandemi ini sebaiknya memang kita membatasi diri. Makanya kan ada lockdown atau PSBB. Oke, ya. Ya. Nah, mungkin itu nanti akan kita bahas Oke. lengkap Pak. Tapi nanti Pak Rifki Pak Rifki bisa sampaikan. Tapi ngomong-ngomong nih, jadi pemirsa semuanya yang ada di rumah, jadi mungkin ada yang belum mengenal siapa sosok beliau ya. Jadi kita mesti tahu nih siapa beliau sehingga nanti pada saat kita mengikutinya, Bapak Ibu sudah tahu ya siapa sosok yang satu ini ya. Nanti kita akan saksikan video berikut ini ya. Kita saksikan sama-sama.
luar biasa sekali ya. Jadi saya lihat di sesi yang terakhir nih, kayaknya saya paling seneng nih Pak. Kenapa? Itu kayaknya nggak di Indonesia nih ya. Enggak. Jadi Pak Rifki kayaknya yang saya melihat itu Pak. Jadi banyak negara yang Pak Rifki sudah kunjungin ya. Karena mungkin karena bisnisnya Pak Rifki sehingga Pak Rifki sekarang sudah mulai menikmati perjalanan-perjalanan ke luar negeri kayaknya Pak. Ya. Alhamdulillah. Dan itu Pak Rifki biasanya sama keluarga apa sendirian Pak? Bebas Pak, jadi kadang-kadang memang ingin berdua ya berdua, kadang memang perlu anak-anak. sama anak-anak ya sama anak-anak ya. Karena memang segala sesuatu dimulai dari impian Pak Rohadi. Oh begitu ya. Jadi memang impian saya sejak dulu itu ingin menjelajah ke seluruh dunia. Wow. Mungkin ada beberapa benua aja yang belum, cuma benua Afrika, ya? Afrika sudah. Afrika sudah ya. Cuman benua Alaska mungkin. Antartika yang belum. Antartika yang belum. Iya, kayaknya terlalu jauh nih Pak ya. Iya, Masya Allah. Oke Pak Rifki, menarik ya. Jadi mungkin seperti inilah kehidupan yang kita inginkan ya. Jadi kita bisa jalan-jalan walaupun bisnisnya bisa jalan, sudah bisa jalan ya. Betul. Nah Pak Rifki, kembali ke tema tadi Pak Rifki ya tentang bisnis anti lockdown ini. Ya. Pak, sekarang kondisinya kan sudah sangat memprihatinkan di luar ya. Oke. Banyak perusahaan yang tutup, banyak gulung tikar, sementara karyawannya dirumahkan, bahkan banyak yang di PHK. Sementara mereka juga bingung, ya harus ngapain ya. Nah sebenarnya Pak Rifki, kondisi yang lockdown seperti ini, apa yang dicermati Pak untuk melihat fenomena seperti ini? Oke, jadi kondisi anti lockdown ini Pak Rohadi, ya memang ini cukup mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan ya, sebenarnya malah ya betul-betul saya bilang mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan karena bagi banyak orang melihat bahwa lockdown itu adalah pintu gerbang Pak. Pintu gerbang. Pintu gerbang aja. Masih di pintunya. Masih pintu gerbang belum masuk aja. ini Pak. Belum, karena kondisi ada bintang yang sesungguhnya nanti akan muncul. Gitu ya. Ya, cuman bintang seperti apa nanti kita akan bahas ya. Jadi mau tidak mau Pak Rohadi, kita harus mengikuti pola lockdown seperti ini. Apa sebab? Karena memang pemerintah harus menjalankan seperti itu. Sekali lagi tujuannya untuk membatasi. Tapi apa yang menjadi masalah ketika orang dibatasi geraknya, dibatasi mobilisasinya, maka yang jadi masalah adalah banyak sektor industri atau banyak sektor ekonomi akan terhenti. Oh. Iya. Betul nggak? Betul. Coba Anda bayangkan kalau misalkan hari ini ada toko, ada warung, ada restoran, mereka tidak datang ke tempat. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya otomatis kan income tidak masuk. Betul, Pak. Betul. Ya, maka lockdown ini menjadi satu ancaman, satu pintu gerbang lah. Setelah lockdown ada travel ban. Travel ban itu pembatasan orang untuk pergi ke rumah atau keluar daripada wilayah seperti negara. Ada beberapa negara memang sudah totalitas di lockdown, orang nggak boleh datang, nggak boleh masuk. Kecuali mungkin Indonesia ya, Indonesia masih sedikit kebebasan. Masih bebas ya. Ya, tapi makanya cukup mengkhawatirkan. Nah, terus gimana Pak tantangan yang akan terjadi ke depan kira-kira Pak? Ya. Yang ada di dunia ini. Jadi tantangannya begini Pak Rohadi, tantangan yang akan terjadi kalau misalkan kondisi PSBB atau lockdown ini masih terus berlanjut, ya. Ini saya baru kemarin nyomot dari CNN News ya. CNN News itu mengutip dari kalimatnya Ibu Sri Mulyani. Nah, kita langsung ambil dari pakar lah. Ya kan, kita mengutip dari pakar lah. Memang pakar beliau yang ngerti ibaratnya saldo kas kita tuh hutang berapa, lebih banyak berapa, piutang berapa sekali ada di beliau kan. Beliau sendiri kalau misalnya kita bisa optimis ya. Tapi kalau misalkan dari mengaca dari statement beliau ini perlu kita waspadai. Apa ini sebuah bahasa istilahnya pesimis atau gimana? Sebenarnya bukan pesimis, artinya apa? Sebagai pemangku jabatan, pemangku kebijakan di bidang ekonomi, maka beliau mesti harus memberikan satu wawasan yang real agar tujuannya apa? Tujuannya kita semua berantisipasi, Pak. Nah, beliau sendiri menyampaikan bahwa virus corona ini lebih kompleks daripada beberapa waktu yang lalu. Kan sebenarnya ada SARS, ada MERS, dan lain-lain ya. Nah, karena apa? Karena di virus corona ini dia mengancam sisi manusianya dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau dulu nggak sampai manusianya, Pak. Ya, dulu nggak sampai kita pun mungkin nggak begitu nyentuh ya. Tapi zaman sekarang orang di kampung aja kena. Orang guru ngaji aja kena. Jadi sampai bisa kena gitu. Ibaratnya gempa ini sekarang gempanya 8 skala Richter. Iya, 8 skala Richter semua. Otomatis yang akan mematahkan adalah kondisi ekonomi negara itu udah kacau, Pak. Iya. Bukan hanya Indonesia ya, kita nggak bicara politik ya, tapi memang kita bicara ekonomi. Indonesia kacau, kemudian beberapa negara juga begitu. Hampir semua negara kena. Betul, hampir semua negara juga kena. Nah, yang unik lagi Pak, ada lagi gejolak di pasar modal yang sangat fluktuatif, padahal pasar modal itu nggak berjangkar. Jadi artinya apa? Nggak ada pengamannya. Kayak kapal kalau nggak ada jangkarnya, kalau kapal dia kena goyang sedikit aja bisa terbangun, apalagi karena ombak dia bisa terbalik. Nah, itu kondisi yang terjadi dengan ekonomi kita di Indonesia. Terus beliau juga menambahkan juga, beliau sudah
sebagai ekonom ya, sebagai ekonom Iya, berarti otomatis beliau harus membuat satu sudut pandang dari ekonomi berdasarkan fakta yang mereka beliau lihat dari kolega-kolega beliau. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada yang tahu kapan virus corona ini akan berhenti. Mengerikan sekali ya. Coba kalau beliau sendiri nggak tahu, berarti kan harus yang kita lakukan ya mau tidak mau kita harus menerima kondisi ini dan kita mempersiapkan diri. Oke. Bahkan Pak Rohadi, bahkan ada yang ini mungkin tolak belakang dengan paham optimisme. Kok bisa begitu ya Pak ya? Iya, karena ada beberapa orang, wah ini insya Allah akan segera berakhir. Tapi faktanya enggak. Tapi faktanya beberapa ahli malah menyebut ini Pak Rohadi. Diprediksi oleh para ahli, setidaknya dalam 2 tahun ke depan kita akan berdampingan dengan corona ini ya. Tahu nggak? Tahun Pak ya. Salah satu pemimpin dunia yang sangat kita hormati Pak Jokowi, bahkan kemarin ini mungkin bukan kalimat putus asa ya, tapi kalimat untuk legowo. Beliau bilang apa? Menerima keadaan. Iya, Bapak Ibu, kita kita diminta untuk siap hidup berdampingan dengan pandemi ini. Selama 2 tahun. Ya, entah walau alam selama vaksin ditemukan. Sebelum vaksin ini ditemukan. Iya, artinya apa kan nggak bisa terus-menerus di lockdown. Kalau di lockdown akhirnya ekonomi akan macet. Kalau dibuka ya otomatis kita harus mempersiapkan diri. Nah, begitu Pak Rohadi tadi ya. Iya juga ya. Oke ya. Jadi ini akan terjadi sebuah krisis barangkali Pak ya. Setelahnya itu ya. Iya, otomatis kalau misalkan di mana-mana lockdown, mau tidak mau ada satu hal yang sangat kita khawatirkan bisa terjadi. Iya toh Pak? Iya Pak. Krisis Pak. Waduh, mengerikan sekali. Iya, ini krisis bisa terjadi di depan mata kita ini. Ya, Pak Rohadi bayangin nggak akan menghadapi satu krisis yang tidak kita harapkan? Saya tidak mengharapkan Pak. Tidak ya. Saya nggak ingin mengharapkan. Mungkin ada nggak orang-orang yang mengharapkan nih? Coba tanya. Kayaknya nggak ada nih Pak. Orangnya ada yang mengharapkan, saya rasa nggak ada. Ya. Karena manusiawi kita pasti akan menghindari sengsara tapi mencari nikmat. Mencari nikmat, menghindari sengsara, manusiawi. Tapi ketika di hadapan kita ada kondisi seperti itu, maka ini yang harus kita pelajari dan kita pahami. Terus dampak dari krisis yang seperti sekarang ini apa Pak? Dampak ya? Iya, dampaknya. Oke. Saya tidak bicara dari sisi kesehatan karena kesehatan sudah kita tahu semuanya ya. Tapi kita bicara tentang dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi Pak, bayangkan perusahaan-perusahaan besar saat ini, apalagi perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di bidang industri bahan pokok, dia pasti akan mendapatkan pengurangan dari pembelanjaan atau pengurangan omset. Ketika terjadi pengurangan omset, maka perusahaan akan memiliki masalah dengan cash flow, dengan keuangan dia. Ya, nggak ada kas masuk, tapi kas tetap keluar. Maka apa yang terjadi, Pak? Ya, pasti banyak pengangguran di pemutusan sepihak, Pak ya. Otomatis akan terjadi banyak pemutusan sepihak, Pak. Nah, ini kita lihat ya. Saya ambil dari tanggal 5 kemarin di detik.com di finance. Ya, detik.com finance tanggal 5 Mei. Jadi hati-hati, ledakan gelombang PHK itu sudah dekat. Ini barusan aja loh, Pak. Barusan, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 9 ya. Itu tanggal 5, Pak. Dari Detik Finance. Dia menyebutkan memang sudah ada gelombang PHK. Ya. Nah, kita lihat apakah memang sudah ada. Kita lihat di situ ada cuplikan beritanya. Disebutkan bahwa menurut ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Khatib Basri, ya beliau eranya SBY kalau nggak salah ya. Saat ini perusahaan-perusahaan hanya mampu bernafas sekitar 3-4 bulan dengan menjalarnya virus corona ya. Ya. Sampai kolonda. Ini sudah jam 10 ya kayaknya. Biasanya butuh air putih. Air putih ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini justru tantangannya di sini. Tantangannya di sini karena ini materi yang cukup berat karena ini materi yang nggak menyenangkan sebenarnya untuk didengar, tapi kita harus sampaikan. Tapi harus legowo tadi, legowo ini. Jadi bukan corona ya, tapi corona ya. Jadi disebutkan bahwa 3-4 bulan Pak perusahaan bisa bertahan. 3-4 bulan. Berarti kalau kita hari ini bulan Mei ya. Mulai kan Maret kan. Maret, April, Mei, Juni Pak. Masih Juni Pak ya. Tinggal Juni, bukan masih Juni, tinggal Juni. Kesempatan banyak perusahaan kalau dia bisa bertahan. Maka saat ini diambil beberapa keputusan yang agak bertolak belakang dengan harapan mengurangnya pandemi, yaitu apa? Mulai dibukanya jalur-jalur transportasi di seluruh Indonesia. Anda bayangkan tuh. Yang awalnya Jakarta saja yang menjadi epicentrum, dengan adanya banyak transportasi, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kemungkinan tersebarnya akan semakin luas. Ditambah lagi apa? Kita punya alat cek itu nggak banyak, Pak. Iya, Pak.
Betul nggak? Rapid testnya Rapid testnya itu bahkan beberapa rapid test bohong, jebol kan iya, gitu kan. malah berbahaya. Sesuai seperti yang diharapkan. Betul. Pak, ya? Nah, itu maka bahaya sekali. Maka kalau misalkan sampai 3-4 bulan ini, maka perusahaan sudah pasti akan banyak melakukan PHK. Nah, ini harus siap-siap. Harus siap-siap. Nah, jadi saat ini Pak Rohadi yang sudah terjadi PHK sekitar 3 jutaan orang. Ya, Pak ya. Siap-siap antri jutaan orang lagi, Pak. Ini masih gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang aduh. Ini banyak sekali, Pak ya. Apalagi kalau sampai 2 tahun, Pak Rohadi. Ya, ini akan goncang semua, akan berubah ini kondisi ekonomi di Indonesia dan dunia. Tapi kita harus tetap positif lah, Pak ya. Mudah-mudahan akan nggak separah itu lah ya. Mudah-mudahan. Tapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan tetap diri. Antisipasi. Contoh Pak Rodi, pada saat kita berkendara dengan kendaraan ya, dengan mobil ya. Iya. Contoh antisipasi yang harus kita lakukan apa? Kita tetap bertoken positif. Positif kita bahwa kita akan selamat, kita akan sampai. Tetapi yang wajib kita lakukan apa berikutnya? Pakai seatbelt. Pakai seatbelt untuk yang kedua waspada, jangan pakai handphone dan seterusnya. Betul nggak? Iya. Pada saat kita naik motor, ya pakai helm, Pak. Pakai helm. Nah, kita nggak boleh sambil texting, sambil WA dan sebagainya, kan nggak boleh. Itu adalah waspada, ikhtiar kewaspadaan. Maka hari ini kita bicara tentang itu, Pak. Iya. Oke, kemudian tentang kondisi berikutnya yang cukup mengkhawatirkan. Iya, Pak. UMKM sekarang ini kan banyak sekali, Pak ya. Orang-orang yang di sektor mikro, kecil, menengah ini, Pak. Mereka punya usaha tapi sebenarnya belum gede-gede amat. Tapi setelah melihat kondisi seperti ini, banyak sekali yang saya melihat itu mereka di warung-warung tapi nggak ada pembelinya, Pak. Ya, karena merasa ya sekarang contoh ya yang ada di sekitaran kampus, Pak ya, itu warung-warung. Mahasiswanya sudah nggak ada di sini, Pak. Jadi mereka buka pun ya sepi pembeli. Betul. Sekarang ojol juga sama ya, kemana-mana sebenarnya banyak ya, tapi hanya duduk nongkrong gitu. Itu teman-teman Grab driver online, itu juga begitu, Pak. Jadi kasihan juga ya satu minggu itu mereka untuk nutup bensin aja ngepres, bahkan kurang. Jadi ini yang kita sekarang kita fokus ke UMKM ya. UMKM-nya ini jadi UMKM ini UMKM hebat loh. Dulu yang mempertahankan Indonesia di masa krisis 98 dan 2008 tuh UMKM, Pak. Iya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Bahkan Malaysia 98 itu lebih hebat daripada Indonesia ketika dia krisis 98 waktu itu. Apa sebab? Karena UMKM-nya sudah jalan duluan. Indonesia kan bicara kewirausahaan baru tahun 2000-an. 2000-an ke atas baru dia muncul kan. Nah, tetapi ya menurut Pak Sandiaga Uno sendiri bahwa 97% UMKM di Indonesia akan terkapar bahkan di babak pertama. Di babak pertama, artinya baru gelombang pertama. Gelombang satu kuartal kita hitung 4 bulan ya. Nah, di babak pertama itu langsung tumbang sekitar berapa puluh persen. Nah, padahal 60% ekonomi Indonesia ini ditopang oleh UMKM. Siapa UMKM, Pak? Semua bisnis yang nilai perputarannya antara 0 sampai 1 miliar, Pak. Modal perputaran dan sebagainya itu 0 sampai 1 miliar. Nah, otomatis pedagang-pedagang yang di pinggir jalan, pedagang-pedagang pasar, itu otomatis mereka akan kekurangan pembeli, di mana ketika banyak orang akan banyak di rumah. Nah, ini yang jadi persoalan baru, Pak. Betul nggak? Iya. Kemarin Pak Rodi baca nggak satu berita di TV atau di news gitu ya, bahwa pedagang di Tanah Abang, pasar Tanah Abang, itu mereka protes, Pak. Padahal masa PSBB mereka protes. Protes sebab apa? Karena mereka masih ditagih. Tokonya tutup, tapi mereka masih ditagih iuran sewa bulanannya. Sewa bulannya masih tetap ditagih, Pak. Iya, kenapa mereka nggak buka? Siapa kalau mereka buka, siapa yang mau datang? Nah, ini kan sama aja Pak, jadi itu. Padahal pembeli-pembeli mereka juga berasal dari luar kota juga, Pak. Iya, Pak. Mereka nggak boleh untuk ke Jakarta. Ini nggak boleh terbang, nggak boleh macam-macam kan. Nah, ini satu tantangan yang Bapak Ibu harus waspadai. Nah, status Anda sekarang ada di mana? Kalau Anda perusahaan besar, kalau Anda di perusahaan besar, perusahaan saya besar, Anda harus mengamati. Artinya yang harus Anda apa ini bukan apa-apa, tapi omset perusahaan Anda harus tahu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang terkena PHK. Kalau kita hari ini sebagai pebisnis, Anda harus memandang, melihat ke depan. Kalau bisnisnya off, berapa lama Anda bisa membayar semua beban itu dari tabungan Anda? Anda mau hidup berapa lama dengan uang tabungan Anda untuk menghidupi bisnis Anda? Kalau kita karyawan di suatu perusahaan UMKM, misalkan kita harus juga waspada. Jangan-jangan perusahaanku juga nggak kuat juga. Ya, ini. Jadi masalah lagi. Iya, masalah. Iya, betul. Oke, Pak. Mungkin ada satu lagi Pak Rohadi yang mungkin saya akan sharekan juga menarik ini. Jadi Pak Rohadi kenal Jack Ma nggak?
Kalau kenal nggak Pak? Ya, tapi tahu lah. Ah, betul. Itu saya pertanyaan jebakan saya biasanya. Jadi kalau kenal jebak, kenal di mana kenalnya? Kapan aku bisa ketemu ya? Ya, Ya, kan? paling di layar TV ya. Ya, jadi Pak Jack Ma ini dia menyampaikan bahwa saat ini, tahun-tahun seperti ini, ya, janganlah kita cerita untung rugi lagi. Ya, prioritasnya udah bukan untung rugi. Kita prioritasnya satu, selamat Pak. Kita nggak sakit, insya Allah kita masih bisa hidup. Iya, iya. Ya, Yang kan? penting bisa makan sehari-hari ya. Nah, itu standar utama sekarang. Iya, Karena bagi Jack Ma udah bukan pikir untung rugi lagi. Kita harus mikir bagaimana bisa hidup dan jangan cerita juga tentang perkembangan. Oh, sekarang saya berkembang begini. Kenapa? Banyak orang susah loh. Iya, betul. Iya kan? Sekarang orang tuh bisa hidup aja, bisa nyawa, bisa hidup, kita sudah sangat bersyukur. Itu Jack Ma begitu. Betul. Ya, kira-kira perih nggak nih Pak kondisi seperti ini? Ngeri sekali Pak. Terus jadi kira-kira langkah berikutnya apa Pak? Kalau kita misalnya punya bisnis yang kira-kira ke depan itu bisa lebih survive, bisa lebih berkembang Pak? Iya, jadi gini Pak Radi, ini satu kabar gembira lah. Jadi di tengah tadi kabar susah ya, sebenarnya ada kabar gembira. Harus saya sampaikan kabar gembira. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, beliau menyebutkan apa tadi? Masih ingat nggak ayatnya? Ada kemudahan setelah kesulitan. Jadi habis gelap terbelah terang. Habis gelap terbelah terang. Habis ombak, habis badai, ada laut tenang. Ya, ada setelah hujan nanti ada pelangi. Pak. Ada pelangi. Habis puasa ada Lebaran, Pak. Lebaran. Saya nggak salah lagi, Pak. Betul nggak? Iya. Jadi ada itu, Pak. Jadi di balik kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu dicantumkan dalam Al-Qur'an surat An-Nashrah ya, ayat 5 sampai 6 ya. Jadi maka sungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, bahkan diulangi, Pak. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan takut untuk seperti itu. Maka saran saya, yuk kita memandang hidup harus berjalan. Tetap jalan aja. Terus persiapannya nih Pak kita ya, kalau kita sudah melihat seperti itu, ya kita kan harus bisa survive nih ya. Yes. Seperti apa Pak yang harus kita lakukan untuk menghadapi seperti ini? Oke. Jadi gini Pak Rohadi, kalau pada saat kita berarti kita sepakat ya, ada kemungkinan krisis. Tetap kita berdoa semoga tidak besar. Tetapi kalaupun besar, kita sudah harus mempersiapkan diri. Itu sepakat nggak Pak Rohadi? Sepakat. Saya bukan berarti menakut-nakuti tidak, karena saya juga harus mempersiapkan. Oke, dalam satu krisis itu Pak, yang harus kita pahami di dalam krisis itu, kalau tadi kan krisis itu kalau dalam bahasa Cina, itu terdiri daripada dua suku kata. Itu ada kelihatan. Apa itu artinya Pak? Weiqi. Weiqi itu makanan Pak? Itu weiqi Pak. Weiqi ya. Saya jadi ingat weiqi Pak. Jadi sampean tuh aliran apa namanya puasa duhur atau puasa maghrib? Kalau saya duhur ini temannya anak TK ya. Ya, bukan ini weiqi. Ya. Weiqi itu artinya saya. Ya, jadi weiqi itu ada artinya juga. Ada artinya. Jadi wei itu artinya bahaya. Nah, qi itu artinya opportunity atau peluang. Ya. Jadi kalau tadi ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan di balik kesulitan ada kemudahan. Ya kan, lebih kurang sama bukan sama ya, tapi lebih kurang seperti ini maknanya secara bahasa Mandarin, yaitu ada bahaya juga ada peluang. Maka kalau dengan dua konteks seperti ini yang harus saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan adalah yuk kita lakukan dua persiapan Pak Rohadi. Oke, persiapannya apa aja nih Pak? Oke, persiapan yang pertama adalah persiapan untuk survive di masa krisis. Karena kita akan menghadapi bahaya toh. Siap. Otomatis ada bahaya kita survive. Betul nggak? Apa aja Pak? Oke, tips yang boleh saya sampaikan pada Anda yang pertama kali Bapak dan Ibu, karena kita ini kan makhluk Tuhan. Ya kan? Kalau misalkan terjadi krisis pun itu atas kehendak Tuhan. Betul. Maka kenapa nggak kita kembali dulu pada Tuhan? Ya, satu langkah yang pertama adalah mulailah tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Tuhan yang taat, yang takwa. Kenapa? Setiap saat kita akan minta pertolongan dari Dia. Betul nggak? Kan Dia adalah sebaik-baik penyelamat, Pak. Oke. Itu persiapan yang pertama. Yang Jadi kedua, kan prepare untuk survive ya. Oke. Prepare yang kedua adalah kita harus tanamkan dalam mindset kita dan kita juga implementasikan adalah cash is the king. Iya. Jadi sekarang punya uang adalah raja, Pak. Harus punya cash kita ya harus sekarang ada cash, bukan uang adalah jadi raja, bukan dengan aset-aset yang banyak ya. Ada rumah, apa gunanya, Pak? Bapak punya aset emas atau punya tanah ya. Rumah, contoh ya, tabungan Pak Rohadi cuma ada sekian 10 juta. Ya kan? Anda pakai untuk hidup
satu bulan misalkan 5 juta. Tapi Anda punya 2 hektar tanah. Pada saat krisis jatuh, kita stop penghasilan, uang Pak Rohadi bisa hidup berapa lama? Ya, 2 bulan Cuma 2 bulan aja. Iya. Terus aset 2 hektar itu mau dikemanakan? Nggak laku, Pak. Nggak laku. Siapa Semua mau? orang lagi butuh Ya, uang banyak sekarang. orang Iya. tidak punya kemampuan untuk membeli pada saat itu. Iya. Maka saat ini cash is the king. Oke. Ya kan? Jadi saran saya, tips untuk cash is the king ini, Bapak Ibu coba prediksikan saldo tabungan Anda atau piutang Anda yang Anda punya saat ini, yang piutang tertagih ya. Iya. Tolong Bapak dan Ibu hitung kira-kira kalau berhenti Anda punya penghasilan hidup berapa lama. Oh. Gitu ya. Ini kita mesti mau fair ya Pak ya. Iya. Kita mau fair ya. Mohon maaf mungkin tidak menyenangkan dibicarakan, tetapi Anda harus hitung. Duduk suami istri. Jangan bicara optimis. Wong menteri kita aja sudah menyampaikan hal seperti itu. Berarti kan kita sendiri harus mempersiapkan dari sektor kita sendiri. Antisipasi berarti. Jadi syaratnya nanti Pak Hadi juga gitu ya, di rumah hitung lagi tabungan saya sekarang sekian, kemudian apa namanya kebutuhan hidup sekian. Kalau misalkan stop punya penghasilan hidup berapa lama? Anjuran saya Pak, minimal kalau bisa hidup 2 tahun tanpa punya penghasilan. 2 tahun ya. 2 tahun. Prepare-nya ya. Iya dong. Kan krisis Ini harus mungkin 2 banyak tahun. ini. Iya, ini harus banyak ini duit. Harus banyak ya. Siapin Ya Anda bisa hitung sendiri. Kalau enggak buffer kedua, jadi buffer pertama itu 2 tahun ya. Buffer kedua adalah setahun. Harus. Ya, karena siap, dalam setahun kita bisa mikir, oh kita harus melangkah apa, kita udah punya penyusunan dan seterusnya. Tapi buffer ketiga Pak, setidak-tidaknya 6 bulan. 6 bulan. Yes. Jangan sampai kurang ya. Iya, kalau nggak gitu apa namanya krisis baru berjalan sebulan kita udah stres, kita udah sakit, kita udah depresi karena apa tagihan di mana-mana ada. Oke. Tips yang ketiga Pak Rohadi adalah kurangi semua pengeluaran yang tidak perlu. Siap. Ya, kurangi semua pengeluaran yang tidak perlu. Ya. Yes. Tapi kalau sudah pembiayaan atau pengeluaran itu sudah terjadi Pak, misalnya kayak cicilan-cicilan kan sudah jalan nih. Iya. Terus kan nggak bisa ditahan itu Pak. Betul. Kalau yang tidak bisa ditahan ya, nah, Anda kalkulasi lagi, Anda analisa lagi. Kira-kira Anda yang nyicil itu perlu atau enggak? Seperti mobil. Kita punya 3 mobil, 2 mobil cicilan. Cicilan itu mengambil banyak Anda punya tabungan misalkan nanti pada saat krisis. Maka Anda hitung. Kalau ternyata, ya pasti Pak. Karena apa? Kita nggak pakai mobil, jangankan 3, 1 aja kita nggak kepake Pak. Gara-gara apa? Kita nggak bisa keluar. Bisa mana-mana. Ya. Betul kan? Rumah mobilnya di rumah juga nganggur. Ya betul. Kita punya mobil 2 bulan, 1 bulan ini baru ngisi bensin 1 kali. Iya. Irit sekali Pak bensin sekarang ya. Makanya ini betul. Betul kan? Iya. Akhirnya kalau tidak perlu yang 2 silakan dijual. Oh, oke. Tujuannya untuk apa? Tujuannya mengurangi beban biaya kita bulanan, ditambah kalau ada sisa nambah tabungan kita untuk hidup jangka panjang. Motor juga gitu Pak. Motor nggak perlu jual. Ya, jadi harus dievaluasi. Terus kira-kira persiapan pasca krisis apa Pak nanti Pak? Nah, ini yang penting. Jadi jangan kita berkutat pada saat krisis. Jadi ibarat kita taboki orang terus, tonjokin orang terus, tanpa kita, nggak males. Akhirnya apa? Ya lama-lama tumbang juga kan, gitu kan. Maka langkah yang seharusnya dilakukan adalah berikutnya, Anda harus melihat peluang yang tepat sekali. Jangan asal ada peluang diambil. Misalkan ini ada lagi jualan beras, yuk kita naruh uang beras di sana. Ternyata Pak, kita bukan pemain hebat di beras. Kita selisih sedikit Pak, konsumen nggak mau beli di kita loh. Betul nggak Pak Hadi? Betul. Kalau mereka akhirnya kita udah terlanjur uang kita tabungkan semua di beras, akhirnya Pak, beras kita rusak. Uang tabungan kita apa? Habis. Kemudian ada lagi orang nawarkan bisnis kita beli di situ, kita invest di sana. Habis Pak, jangan main-main. Don't play. Don't play. Pak, kira-kira strateginya apa sih Pak? Kalau menghadapi seperti ini, Pak. Oke, menghadapi apa? Ya, sekarang kan kondisi seperti ini, ada fase krisis dan sebagainya. Sekarang kita harus bagaimana? Untuk prepare pada saat survive, Pak Rohadi sudah nangkap ya? Iya. Oke, sekarang prepare pada saat pasca krisis. Iya. Berarti kan harus dipersiapkan sekarang. Betul. Dan solusinya adalah pilihlah bisnis yang tepat atau peluang yang tepat. Betul nggak? Nah, terus kira-kira peluang bisnis apa yang tepat, Pak, untuk ke depan? Ini yang menjadi banyak pertanyaan ke saya ya. Jadi ternyata Pak, yang harus kita pahami sekarang dunia itu berubah. Oh, iya. Jadi paradigma dunia itu berubah. Betul nggak? Dulu orang mikir mobil, handphone, pakaian, rumah. Tapi sekarang yang menjadi keinginan dunia nomor 1 itu apa, Pak? Kesehatan, Pak. Yang menjadi trending topik bagi banyak orang sekarang. Kesehatan. Di mana-mana orang bicara tentang kesehatan. Orang kaya bicara apa? Kesehatan. Orang miskin bicara sama apa? Kesehatan. Orang muda bicara apa? Sama kesehatan. Orang tua? Sama. Itu Pak. Sekarang di mana-mana kan
iklannya harus cuci tangan. Betul kan? Kalau kemana-mana harus pakai masker. Belum lagi kita ditembak pakai apa? Iya. Termogan itu kan? Betul, Pak. Saya 36, Pak. Kan mirip-mirip, kadang-kadang takut juga. Ini 36,6. Waduh, ini padahal paling bawah 37 kali, Pak ya. 37, enggak, paling bawah bisa 34. Enggak, maksudnya kalau orang dianggap pandemi sakit ini berarti ya sudah 37 38. Sudah betul. Mulai ada. Iya, saya 36, sekian. Takut juga ini. Ya. Iya. Jadi itu ya, Pak. Jadi orang ya, tuh sekarang sudah konsentrasinya kesehatan. Maka kesehatan dan kebersihan sekarang menjadi komoditas nomor 1, Pak, di dunia loh ya. Di dunia, semuanya. Di dunia. Bicaranya ini, Pak. Iya, jadi kalau kita bicara makanan pun, akhirnya mereka mikir tentang makanan yang sehat, bukan sehat. makanan yang enak lagi, Pak. Iya, betul. Iya kan? Sekarang ini yang jadi prioritas sekarang. Iya, Pak. Kenapa begitu? Sehingga kuliner pun itu sekarang terdampak sekali, Pak. Sekarang justru empon-empon itu yang laris. Ya, betul. Iya, jahe merah sampai 75.000. Sampai mahal-mahal kan? sekali. Nah, itu dulu nggak laku, Pak. Iya, dikasih. Iya, kalau nggak gitu rusak ya. Nah, tapi ini menjadi tren dunia. Maka ke depan orang akan sangat peduli dengan kesehatan. Dia udah nggak peduli dengan lain-lain. Yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah tren bekerja dari rumah atau berbisnis dari rumah atau usaha atau studi dari rumah. Iya. Ya kan? Ya, sekarang di rumah semua nih, Pak. Sekarang di rumah semua. Iya. Bahkan ini Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem itu, dia sudah merancang proses pelajaran itu sampai akhir tahun 2020 itu di rumah, Pak. Di rumah ya. Sedang disiapkan kurikulumnya. Kemarin saya ditelepon sama anak kami yang ada di Wollongong di Australia. Kita telepon-teleponan, ini gimana rencananya kamu? Iya nih, Pak, masih mau kemungkinan sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun. Jadi dia baru masuk tuh 1 bulan, 2 minggu bahkan. Langsung lockdown dan akhirnya akan berhenti, akan belajar di rumah sampai ini. Lebih baik kamu pulang aja, ngapain kamu di sana. Jadi sekarang bisnis kos-kosan juga sama ya, Pak ya? Otomatis, Pak. Iya. Sekarang anak-anak kampus ini, Mbak Via juga gitu. Mbak Via kan salah satu tim kita ya, dia ngajar di UMM ya. Itu semua mengajarnya dari rumah. Anak-anak juga di rumah, ada yang sampai di NTT kampusnya. Terus rumahnya di sini, kos-kosannya yang nganggur, Pak. Sudah mungkin bisa jadi mereka sudah nggak kos di situ lagi. Betul. Maka ini bergeser, Pak. Tren tentang properti pun akan bergeser. Ya, kita lihat lagi, Pak, ada tentang efisiensi usaha. Lah kalau semua karyawannya bisa ngerjakan di rumah, ya kan, meeting juga bisa dijalankan dari rumah. Ngapain kita nyewa kantor gede-gede? Iya, mahal lagi. Mahal, betul nggak? Betul. Belum kita bisa sewa listriknya, sewa pajaknya, iklannya dan sebagainya. Kenapa? Akhirnya terjadilah efisiensi usaha. Iya, betul. Dan yang keempat, Pak, kondisi di dunia ini sini ada 9 ya, tapi saya cuma sampaikan 4 aja. Ada tentang banyaknya sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Ini bahasa lain dari PHK ya. Iya. Bahasa pesimisnya atau bahasa negatifnya PHK. Gitu. Tapi bahasa positifnya, kalau kita sebagai pebisnis kan kita lihat peluang adalah apa? Banyaknya sumber daya manusia yang tersedia. Dan itu mungkin orang-orang terdidik di situ banyak juga. Pak. Iya, Pak. Mereka yang pertama kali ya biasanya yang dipecat dalam satu perusahaan biasanya ya kadang-kadang kalau yang paling banyak biaya itu kan orang-orang level-level manajer ke atas, Pak. Manajer. Iya kan, yang udah expired tapi biaya banyak dipinggirin dulu. Ya. Cari manajemennya bisa dibayar murah. Ya kan, supaya bisnis bisa jalan. Itu rata-rata. Jadi sumber daya manusia yang profesional tersedia banyak. Tapi bukan tersedia sebagai ikatan karyawan. Apa sebab? Dunia lagi nggak stabil. Kalau kita rekrut karyawan, kita akan terikat dengan sistem ketenaga kerjaan, dia akan habis banyak. Maka rata-rata kebanyakan apa? Part-timer, atau kita bisa dengan sistem bagi hasil. Nah, itu Pak. Terus solusi realnya nih bagaimana nih, Pak? Nah, kondisi ini kalau Pak Rohidi lihatnya apa nih, Pak? Ya, ini ada peluang juga di sini. Ada peluang kan? Ada peluang. Nah, maka kalau misalkan kita yang dulunya ya bergerak di sektor yang tidak berkaitan dengan ini, maka akan sangat besar kemungkinan kita akan terimbas dengan krisis. Maka saran saya segera beradaptasi. Beradaptasi. Merubah polanya, Pak. Iya, berubah sebelum semuanya terlanjur, segera beradaptasi. Segera survei apa yang kira-kira memungkinkan untuk kita jalankan masa ke depan. Yang bisa dikerjakan di saat seperti ini, apa yang dilakukan agar mereka itu bisa mendapatkan peluang itu ya, Pak ya. Ya, kan kita di satu survive di masa krisis, yang kedua apa? Persiapan pasca krisis. Betul. Iya. Terus jadi solusinya ya. Tadi Pak Rodi tanya apa? Ya. Solusinya, Pak. Realnya bagaimana? Solusi real ya. Oke, kita lihat solusi real adalah begini, Pak. Kalau bisa kita membangun bisnis yang sekaligus dua tadi, bisa survive sekaligus bisa muncul sebagai pemenang. Nah, maka motif nggak?
Iya, sip. Mau dong. Mau tips nggak? Mau dong. Oh ya. Boleh, silakan pemirsa kalau mau bercatat silakan. Ya. Oke, Pak Rifki lanjut. Jadi tipsnya apa Pak Rifki tadi? Oke. Jadi tipsnya adalah berkaitan dengan ini ya, aplikasinya ya. Aplikasinya seperti apa? Ada beberapa tips yang boleh saya sarankan pada Bapak dan Ibu semua. Yang silakan nanti Anda menyesuaikan sendiri dengan kondisi Anda, atau Anda nanti bisa mengikuti tips dari kita, ya, pola tips dari kita ini adalah pertama, bisnislah di bidang pangan dan kesehatan. Oke, pangan dan kesehatan. Ya, setuju Pak. Yang pertama sekali. Yang pertama bisnis dalam bidang pangan dan kesehatan. Ya, bukan di bidang kuliner ya. Bukan kuliner. Nah, karena kuliner ya seperti sekarang ya, kuliner dengan pangan beda ya Pak ya? Karena kuliner adalah konsep makanan yang diolah. Tapi pangan ya makan, makanan yang kalau bisa malah bisa membuat kita sehat. Jadi satu ini. Yang kedua adalah dapat dijalankan metodenya offline dan online di mana aja. Jadi artinya kalau kita selesai pandemi kita perlu ketemu, bisa tetap bisnis berjalan. Ya kan? Sekarang mungkin bisa kalau saat ini online juga bisa. Dua-duanya bisa. Ya. Nah, menarik lagi Pak, miliklah efisiensi usaha dengan sedikit modal tapi potensinya global. Ini menarik Pak nih. Jadi dengan sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, tapi bisa menghasilkan yang besar ya Pak ya? Iya. Karena apa? Karena tadi kita nggak tahu sampai kapan. Nah, namanya bisnis kan kemungkinannya untung itu sedikit, ruginya banyak. Iya, begitu. Kan seperti itu. Maka daripada kita gambling dengan uang besar, pakai uang kecil. Iya. Ya kan, yang tidak bisa menguras saldo kita. Oke. Nah, yang keempat Pak, memiliki konsep kemitraan bagi hasil yang memuaskan. Jadi hari ini Pak, sistem pekerjaan, sistem karyawan, rekrut karyawan itu akan sangat memberatkan bagi perusahaan. Setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Maka yang lebih populer menjamur saat ini atau nanti ke depan adalah konsep kemitraan. Ya, tapi hati-hati, bukan kemitraan yang biasa. Contoh ada beberapa kemitraan itu reseller Pak. Kalau reseller misalkan ada orang punya barang, kemudian kita meresell produknya jadi reseller, maka itu sebenarnya ada potensi, tetapi tidak bisa membuat kita sangat besar. Kenapa? Level untuk pengembangannya terbatas. Atau franchise misalkan. Franchise kalau kita mau memulai bisnis kemitraan, kita bayar franchise itu belasan juta bahkan puluhan juta. Tapi sekali lagi ancamannya 15, belasan dan 20-an juta itu akan hilang. Seiring dengan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Bahkan kalau kita mau nambah jaringan franchise kita harus nambah beberapa investasi lagi. Ini menarik sekali Pak Rifki. Yang saya lihat yang Bapak sarankan ini sangat menarik sekali. Nah, ini Pak Rifki, kira-kira untuk yang bisa untuk jangka panjang juga bisa ini Pak ya? Jadi tips yang kelima Pak Rohadi, carilah bisnis saat ini yang dijalankan tapi bisa menjadi batu loncatan di masa depan. Menarik sekali. Itu. Ini menarik Pak ya. Itu sangat menarik. Sekarang gini Pak, yang jadi masalah ya, orang itu sering kali mereka mau serius untuk berbisnis ketika mereka sudah mengeluarkan dana banyak, modalnya besar. Mereka baru mau serius. Nah, padahal yang Pak Rifki sampaikan bahwa ini modalnya nggak terlalu besar, tapi bisa menghasilkan hasil yang global. Apa bisa nih Pak, secara realnya ya, mungkin bisa Pak Rifki sampaikan, apa referensi yang mungkin Pak Rifki akan sampaikan kepada pemirsa di rumah? Pak Rodi, begini, saatnya lah mungkin kita harus menerapkan prinsip ekonomi Pak. Apa prinsip ekonomi itu? Pengeluaran sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itu kan pelajaran waktu SMP kan? Pelajaran ekonomi. Pelajaran ekonomi waktu itu. Jadi dengan modal sekecil-kecilnya itu masih berlaku ya Pak ya sekarang? Masih berlaku. Prinsip ekonomi di mana-mana. Lah kalau minta modal gede, resiko besar, hasil kecil, buat apa kita jalankan bisnis seperti itu? Mending tidur di rumah Pak ya. Mending amankan keuangan daripada kita ada resikonya. Kan gitu kan? Maka saya sangat mereferensikan contoh bisnis yang saya bisa referensikan secara profesional adalah saya ingin mereferensikan pada Anda brand yang menjadi tumpangan saya, menjadi platform saya selama 13 tahun berjalan ini Pak Radi. Yaitu apa? Itu brand Merilia. Alhamdulillah. Ya, Merilia ternyata bisa ya, menurut Pak Rifki bisa menjadi satu jembatan buat mereka untuk mendapatkan satu hasil atau bisnis yang besar di saat mereka ke depan setelah pandemi ini selesai juga ya? Pak. Untuk jangka panjang juga Pak Rifki ya? Tapi nanti kita ulas. Kenapa kok saya memberikan referensi ini? Sesuai nggak bahwa memang ada beberapa poin, tadi kan 4 poin yang menarik yang harus difahami bahwa dunia sedang berubah kan? Tentang kesehatan, kemudian work from home, kemudian tentang efisiensi usaha, dan juga tentang kemitraan. Betul nggak? Betul.
Saya boleh ulas ini? Boleh, Oke, Pak. jadi kenapa Melilia menjadi satu saran yang terbaik yang saat ini bisa saya sampaikan pada Anda dibanding orang-orang sekarang masih meraba-raba. Masih nyari-nyari lah. Ya kan, masih meraba-raba, masih kayak ini cocok tapi belum terbukti. Kayaknya ini cocok tapi belum terbukti. Daripada di sana nggak jelas Pak Riki ya, yang kadang-kadang tipu-tipu Pak Riki. Wah, ini ada bisnis menarik ya, peluang ini, tapi nyatanya menipu Pak. Betul. Jadi itu akhirnya ini bahaya sekali. Jadi jangan sampai keuangan mereka akhirnya terbuang sia-sia. Betul Pak. Ya, Pak Riki sudah menyampaikan bahwa ini adalah satu peluang dan itu Melilia. Kenapa ini Pak kira-kira Pak? Oke, jadi karena Melilia memiliki syaratnya Pak, yaitu apa 3P. Apa 3P? Jadi 3P ini kita lihat adalah produk, platform, dan plan. Oke, mungkin bisa dijabarkan Pak? Bisa ya. P yang pertama itu apa? P yang pertama adalah produk. Jadi singkatnya begini Pak. Produk itu adalah satu kunci keterikatan antara konsumen dengan pebisnis. Oh, ya oke. Ya kan? Kita hari ini terikat dengan Telkomsel. Karena apa? Karena kita pakai pulsanya, pakai produknya. Iya, betul. Betul nggak? Iya, betul. Kita terikat dengan PDAM. Dengan apa? Dengan airnya. Jadi memang kita hari ini terikat dengan produknya. Iya, maka satu poin yang menarik ketika kita mau survive di masa krisis dan juga menang pada saat pasca krisis adalah apa? Pilihlah produk yang terbaik, yang ideal, dan akan dipakai sampai kapanpun. Siap. Oke, itu yang pertama. P yang kedua Pak? P kedua adalah platform. Platform itu pondasi Pak. Oke, platform pondasi. Nah, jadi contoh gini ya. Kita nih berdiri nih dengan kaki kita. Kalau misalkan pondasi kita berdiri berarti kan tanah ya, ubin ya atau apapun misalnya. Dia goyang, ya kan? Nah, maka apa yang terjadi? Ya, kita mudah jatuh. Mudah jatuh. Ya. Betul nggak? Sedikit-sedikit goyang, sedikit goyang. Apa yang terjadi? Kita mudah jatuh. Apa yang kita bawa pasti akan ikut jatuh juga. Maka platformnya harus kuat. Nah, perusahaan dengan platform yang kuat, dia akan bisa membantu kita untuk survive di masa krisis dan juga bisa menjadi pemenang di pasca krisis. Ya. Nah, yang ketiga Pak, plan. Plan itu rencana. Bagaimana rencana perusahaan ini? Apakah usaha ini mau dijalankan? Mumpung kan ada beberapa usaha yang kita jalankan daripada nggak ada kerjaan, ya kan? Dan seterusnya. Tapi plan ini kita mau jalan dalam jangka panjang. Oke. Oke, penjelasannya? Oke, penjelasannya seperti apa nih mungkin Pak? Jadi gini, penjelasannya Pak, kalau kita bicara tentang produk ya. Nah, Melilia itu kekuatannya apa Pak di produk? Jadi produk kita bicara tentang tren makanan sehat. Oke, ya. Jadi dia pionir makanan organik. Kenapa? Sejak 2000-an Pak, waktu itu ya, organik masih sekedar ide. Jadi bukan bisnis, tahu ya Pak bukan ya? Bisnis. Jadi hanya ide untuk mendapatkan tanaman organik untuk dirinya sendiri di apa namanya kebun belakangnya. Tapi Melilia sejak tahun 2000-an sudah memiliki industri organik yang sudah dibina sejak tahun 1982. Jadi proses penanaman kita sudah 82 dijalankan secara bisnis sejak tahun 2000-an. Dan di Asia itu belum ada Pak yang berpikir tentang organik. Jadi Melilia ini satu-satunya perusahaan yang menjadi pionir ya tentang organik berarti. Pionir organik, di mana dulu belum ada istilah organik kita pikir cuma kebun belakang kan. Tapi ini organik sebagai satu bisnis, satu industri. Betul. Nah, Pak coba bayangkan hari ini kalau Pak datang ke supermarket yang Bapak lihat apa? Produk organik atau tanaman organik? Produknya Pak. Buah organik atau produk organik? Ya, buah organik kan. Jadi belum jadi sumber makanan, belum jadi satu bahan makanan kan. Betul. Hanya menjadi bukan menjadi bahan produk yang siap makan, tapi masih bahan makanan. Masih bahannya. Harus diolah lagi. Tapi ini sudah. Jadi sudah langsung diminum. Sudah lengkap ya. Sudah dikonsumsi ya. Betul. Dan ini kita dapat dari ladang kita sendiri, Pak. Pabrik sendiri, ladang sendiri, kita punya ahli sendiri, bahkan kita distribusikan sendiri. Oke, jadi ini semuanya dikelola sendiri, Pak. Iya. Betul. Jadi ini makanya perusahaan Melilia bisa kuat, fondasi kuat karena memang semua dikelola dengan sendiri. Yes, ini Pak kebertahanan kita terhadap produk itu pertama itu. Yang kedua, kita kalau bicara tentang platform kan tadi kan, fondasi. Bagaimana fondasi Melilia kita anggap kuat? Pak Rohadi tahu ya bahwa banyak bisnis besar itu besar karena memang banyak hutang. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Bahkan indeks hutangnya itu kadang-kadang lebih besar daripada dia punya modal. Memang biasanya perusahaan besar itu seringkali biasanya itu utangnya juga gede, banyak di mana-mana begitu. Makanya sekarang banyak bertumbangan karena memang utangnya masih belum terselesaikan, sementara mereka harus gaji karyawan, bayar THR dan sebagainya. Betul. Sementara
pengeluaran produknya enggak. Betul. Ya, sedikit sekali. Betul. Nah, makanya Pak Rohadi, satu kekuatan yang menarik adalah Melilia ini adalah hutangnya 0, Pak. 0 ya? Nol. Tidak ada hutang sama sekali. Tidak ada hutang di mana. Bangunan sebanyak ini juga tanpa hutang, Pak? Ya, jadi bangunan semua ini, Pak, kita bangun dengan uang cash. Wow, luar biasa ya. Ya, jadi kalau kita punya founder Melilia ya, dia penganut namanya cash is the king. Oh iya, jadi yang nomor 2 tadi ya? Iya, kita tidak bangun dengan future money. Future money itu utang, Pak. Jadi kita bangun itu ya. Jadi dia punya brand kuat, terus kemudian ada pelatihan. Terus masuk juga satu hal yang menjadi tantangan bagi pebisnis itu Pak, membangun brand, Pak. Gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau kita bangun brand misalkan yang ayam, misalnya contoh lah bebek ya, bebek goreng ya. Pak Rodi mau bikin bebek goreng ya, mau bersaing dengan bebek goreng Selamat. Oh, kayaknya bebek goreng Selamat enak banget itu. Ya, kayaknya dia rame banget. Oh, kita jam sekian sudah habis. Udahlah aku mau bikin bebek goreng Rohadi. Waduh, kira-kira ya orang perginya ke Selamat atau ke Rohadi, tetap Selamat. Iya, tetap Selamat, Pak. Iya kan? Mungkin kalau namanya bagus sekalipun, misalkan Robert gitu. Robert atau David Copperfield misalkan. Walaupun semewah itu, kalau misalkan bikin bebek goreng tetap Selamat ya namanya yang jadi nomor 1. Karena brand, Pak. Membangun brand, Pak Selamat itu membangun brand dari tahun 86. 86 ya. Baru boom tahun 2012. Jadi baru beberapa tahun aja ya belakangan. Iya. Aqua Anda tahu, Aqua tahun 72. Iya. Kita mulai minum Aqua tahun 2000. Selama sekian tahun dia bangun brand, Pak. Iya. Gitu loh. Ini luar biasa sekali. Makanya kalau kita hari ini ngotot membawa brand kita sendiri itu kadang-kadang nggak muncul-muncul dari 30 tahun usaha. Nah, tapi Melilia brand sudah sangat kuat, ya. Terus yang tadi ada yang ketiga apa, Pak ya? Yang plan ya. P ketiga ya. Kalau kita bicara plan ini yang paling penting. Ini ya. Karena apa? Gimana, Pak, ini? Satu, kita berpikir untuk supaya kalau kita mau sebagai pebisnis ya, kita gimana ya caranya bisnis kita berkembang tapi nggak usah bayar karyawan. Mungkin nggak kira-kira? Omsetnya miliaran tapi kita nggak bayar karyawan. Ya, agak susah juga sih ya. Susah ya? Pilihannya nggak ada. Nggak ada pilihan sekarang ya. Tapi di Melilia bisa, Pak. Bisa, Pak ya. Saya mencetak omset 1 miliar pertama dalam 10 bulan itu, karyawan saya 0. Wow. Padahal omsetnya sudah segitu banyak, Pak ya. Karena kita menggunakan sistem kemitraan dengan Melilia. Wow. Jadi semua diurus sama Melilia, saya cuma fokus 2, distribusi dan human resource development. Siapa yang saya develop human resource-nya? Mitra-mitra, Pak. Iya. Jadi ada mitra di sini, income-nya puluhan juta, ratusan juta, dia nggak bayar karyawan sepeser pun. Iya. Karena apa? Efektif, Pak, bisnisnya. Oke. Ya? Dan menariknya, Pak, plan ini kita bisa menjadi bukan hanya sekedar bisnis kecil ya, tapi juga bisa menjadi seorang pengusaha besar nantinya. Iya. Yuk. Bisa ini apakah bisa ditunjukkan, Pak? Seperti apa, Pak, untuk apa namanya? Secara persentase atau bagi hasilnya sama kemitraannya itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi konsep bagi hasilnya yang mungkin bisa saya sharingkan di sini lah seperti ini, Pak. Nah, ini Anda lihat. Ini rencana bagi hasil yang sudah Melilia siapkan. Ini, Pak, ya? Jadi semua by persentase. Oke. Jadi ini sangat menarik kemarin. Kemarin saya membeli satu alat untuk toolsnya ini ya, toolsnya kita live webinar ini. Jadi dia jual produk itu ternyata harganya lebih mahal dibanding yang ada di marketplace. Tapi karena saya perlu, saya harus beli di situ. Hanya kita komunikasi. Kenapa? Saya tanya, kenapa kok harganya bisa lebih mahal? Iya, Pak, karena saya dapat orang kesekian. Jadi artinya semakin panjang jalur jalurnya semakin tinggi ya, Pak ya. Coba Pak bayangkan ya, misalnya kita dari pabrik ya, dari pabrik orang datang ke distributor tunggal, distributor tunggal kemudian dari distributor utama, akhirnya sampai ke retailer. Akhirnya berapa banyak peningkatan harganya? Harganya semakin tinggi sampai di ujung, Pak. Betul nggak? Kalau dari sini harga 100.000 kira-kira sampai bawah tuh harga berapa? 350.000. Betul nggak? Artinya apa? Banyak sekali cost yang dibayarkan oleh konsumen kepada step-step seperti ini. Betul nggak? Tapi di Melilia tidak begitu. Di Melilia, Pak, misalkan saya datang dari pabrik ya, saya dapat dari pabrik produk harga 100.000. Kemudian saya bermitra dengan Pak Rohadi, Pak Rohadi jual juga 100.000. Itu ya, Pak ya? Iya, nanti rekrut lagi mitra lagi. Walaupun sampai pelosok sekalipun tetap sama. Iya, sampai jalur yang sama. Sampai dari Papua sama nggak, Pak, kira-kira? Sampai Papua misalkan? Sama semuanya harganya. Iya, semua jalur tetap 100.000. Sehingga menarik sekali, Pak ya. Harga kita kan jadi harga yang stabil dan semua orang jadi bisa jual. Iya. Ya, ini yang bisa membuat semua orang merasa keuntungannya sama. Nah, betul. Nah, tetapi nanti ada perhitungan yang Melilia sudah siapkan, Pak. Dari setiap harga yang didistribusikan itu ada poin. Nah, poin-poin ini akan mencakup ini, Pak Rohadi. Ada pembagian keuntungan seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat nih, Pak, ada 2 sisi, Pak. Sisi kiri sama sisi kanan. Nah, sisi kiri merepresentasikan untuk pebisnis pemula.
kelas pemula yang misalkan belajar jualan, belajar sharing produk, ada reseller, offset, reseller, iya. dia ambil peluang dan dia sudah disiapkan dengan margin di sini, Pak. Oke. 25% tambah 10% dari omset dunia. Ya, ini sebesar lebih kurang ini ya. Kemudian Bapak tahu, jadi ibaratnya Pak, ini adalah bisnis di kuadran kiri. Oke. Ingat nggak kuadran kiri, kuadran kanan ya? Iya. Nah, kuadran kiri itu apa, Pak? Itu orang yang mendapatkan penghasilan dari aktif income mereka. Nah, diwakili oleh siapa? Karyawan dan juga pengusaha kecil, profesional, orang yang bekerja atas profesinya, dokter, arsitek dan sebagainya, pengacara. Betul. Nah, kalau kuadran kanan, Pak? Kuadran kanan itu mereka mendapatkan income-nya dari pasif, artinya sudah nggak perlu harus kerja, Pak. Betul. Jadi dia sudah mendapatkan income walaupun tidak harus bekerja lagi saat itu. Dan itu diwakili oleh para pebisnis yang menggunakan sistem ya. Pebisnis yang menggunakan sistem dan juga investor. Nah, mereka bisa bergerak dan mendapatkan income walaupun nggak perlu kerja. Nggak perlu kerja lagi. Jadi ibaratnya bisnis jalan, bosnya jalan-jalan. Nah, yang menarik, Pak. Itu Melia punya, Pak, konsepnya, Pak. Di dua sisi, Pak. Jadi mereka sudah punya di dua sisi. Oke. Nah, ketika mereka sudah punya di dua sisi, tinggal Anda mau menempatkan diri yang mana. Mungkin di awal-awal kita akan bergerak dengan sisi kiri, tapi setelah itu kita akan bergerak dengan sisi kanan. Siap. Bisa, Pak. Oke, Pak. Kalau saya melihat angka-angka prosentase seperti ini, tapi apa bisa nih, Pak, diwujudkan? Ya, apa bisa diwujudkan, Pak, dari angka-angka yang persentase seperti ini? Angka ini. Jadi tadi kan kita bicara persentase ya. Oke, Anda mau lihat angka realnya dalam bentuk rupiah gitu ya. Oke, saya akan coba carikan, saya akan lihatkan datanya. Oke, saya siapkan ini. Oke, lihat ya. Mohon siapkan nafas dulu. Tarik nafas dulu. Sudah bernapas, Pak. Oke, ini Pak Rohadi lihat. Ini adalah salah satu mitra distributor kita di Indonesia. Ya. Otomatis dia harus bayar pajak kan? Iya. Supaya kita tertib pajak juga. Kita support pemerintah lah. Oke. Nah, ada namanya, saya tutup namanya X ya, jenis pekerjaan di distributor Melia, NPWP pemotong adalah Melia, ini NPWP-nya adalah NPWP orang yang saya ceritakan, Pak. Ya kan? Dia punya income di tahun 2018 sampai total itulah Pak Rodi coba belajar bacanya dulu. Jadi nanti mudah-mudahan saya dapat seperti itu, Pak ya. Oke, 1 miliar. Pemirsa juga coba belajar bacanya dulu. Ayo yang pemirsa juga bisa lihat ya. Tulisannya berapa ini? 1 miliar 915 juta 563.188 rupiah. Sudah hampir 2 M, Pak ya. Sudah hampir 2 M, Pak. 1 tahun nih, Pak. Iya. Jadi 1 tahun. Jadi kalau Pak Rohadi lihat angkanya setiap bulan, ini 155, 165, dan seterusnya. Dan ini adalah penghasilan yang rutin yang bergerak dari sistem. Jadi dari kuadran kanan itu. Pemirsa, jadi saya juga senang ya melihat angka-angka ini. Jadi kalau ini hanya senang, ini baru lihat aja udah senang. Aja. Apalagi kalau misalkan ini bisa menjadi kenyataan buat Bapak Ibu, menjadi income bulanan Anda, Bapak Ibu. Betul. Amin kan dong ya? Amin ya. Amin. Ayo yang amin, mudah-mudahan yang ketik amin mudah-mudahan yang ketik amin nih, yang ketik amin terwujud dalam setahun 2 tahun ke depan ya. Amin ya. Ya nanti tapi Pak Rodi tahu nggak? Saya kasih bocoran ya. Ya. Orang ini mendapatkan bisnis seperti ini sejak ini sudah jalan sekitar 10-11 tahun, Pak. Wow, luar biasa ya. Anda bayangkan, Pak, 10-11 tahun dalam kondisi seperti ini. Kira-kira berubah nggak kehidupan kita? Pasti berubah, Pak. Pasti berubah. Ya. Pasti berubah ya. Ini yang sangat menarik sekali, Pak Rifki. Terus bagaimana, Pak, cara memulainya? Kan pemirsa juga pengen tahu nih, apa bisa mereka itu walaupun di desa, terus apa bisa memulainya? Kan gitu ya. Oke, Pak Rifki kembali ya, bahwa ini tadi angka-angka sebesar itu, terus mungkin juga ada pertanyaan Bapak Ibu, apa bisa saya? Dan bagaimana cara memulainya, Pak Rifki? Sehingga mereka tuh bisa mereka jalankan dari work from home sekarang ini. Bisa ya, Pak Rifki ya. Jadi gini, Pak Rohadi, segala sesuatu tuh dimulai daripada niat. Innama a'malu bin niat. Kalau Anda mau punya segala sesuatu melangkah, saya betul-betul minta tolong Anda, kalau yang muslim mungkin ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta izin sama Allah, ya Allah, izinkanlah hamba untuk bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik dengan tuntunanmu misalkan atau dengan bagaimana cara Anda berdoa silahkan tetapi setelah Anda boleh pilih, Anda boleh putuskan, Anda harus gunakan semua kemampuan Anda. Apa 3 hal, Pak? Yaitu kemampuan otak logika kita masuk akal nggak, kira-kira masuk akal nggak, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah spirit emotional quotient, kemampuan emosional kita. Kalau kita berbisnis di tengah krisis,
tapi bisnis kita menyengsarakan orang, misalkan dengan kirim produk yang jelek, ya harga terlalu mahal, ditinggikan, akhirnya tega nggak kita dengan kondisi begitu? Ya, kalau kita nggak tega, cari bisnis yang tepat. Ya, nah yang ketiga minta petunjuk dengan spiritual quotient. Hablum minallah, hablum minannas. Itu pesan saya ya. Oke. Nah, sebelum Anda memulai, Pak Rohadi berpikir ya, dengan income sampai miliaran seperti itu, idealnya kalau kita mau mulai bisnis itu berapa modalnya? Ya, umumnya Pak. Itu income bersih loh ya. Income bersih loh ya. Kira-kira income bersih seperti itu harus modal berapa? Ya paling enggak ya disiapkan. Mungkin 10%-nya kali Pak ya. Loh, mana ada? 10% dari angka tadi, jumlah tadi loh ya. 10 kali lipat, Bos. Maksudnya modalnya. Kan, modalnya. Iya, modalnya ya. Paling tidak ya gede lah Pak. Jadi untuk mendapatkan income 100 juta, ya. Berarti kita harus siapkan modal miliaran. Betul. Kan gitu kan. Iya. Biasanya kan sistemnya begitu. Biasanya begitu. Iya kan. Maka modal di awal udah besar. Betul. Nah, tapi bagaimana hasilnya mereka juga belum tahu ya. Iya. Karena apalagi dalam kondisi sekarang ini kayaknya agak sulit. Nah, maka Pak Rohadi ini sangat berkah lah, termasuk bagi saya ya. Nah, bahwa waktu saya memulai bisnis milenial 14 tahun yang lalu, kami memulai hanya dengan modal Rp100.000, Pak. Iya. Jadi Anda bayangkan, kebayangkan Rp100.000 jadi apa ya? 100.000 itu kalau sekarang itu hanya beli pulsa 1 minggu habis. 1 minggu habis kan? Iya, 1 minggu. Kita bayar wifi aja nggak cukup 100.000, Pak. 100.000 Pak. Benar nggak? Tapi ini udah bisa jadi menjalankan bisnis ya. Betul. Yang mulai dengan 100.000 ini ya. Benar Pak. Kita bisa mulai dengan real ini 100.000 Pak ya. Oh. Dan ini Pak konsep bisnis ini setelah kita daftar 100.000, ini bisnis akhirnya bisa untuk jangka panjang, bahkan bisa diwariskan. Nah, luar biasa. Sampai diwariskan juga. Dan pertanyaan saya, kalau 100.000 hilang, ada nggak orang jatuh miskin, Pak? Nggak ada, Pak. Ya, kalau ada pun berarti udah terlalu nemen itu ya. Nemen sekali. Tapi ini sudah bisa mulai dengan 100.000, Pak. Oke. Tapi Pak ini belum selesai. Ya, yang menarik setelah dia jadi member, Pak, kami punya komitmen. Pembinaan dan pendampingan hingga menjadi social entrepreneur. Ini satu komitmen dari dari Millennial International Indonesia. Jadi dia akan membina orang yang betul-betul mau menjadi social entrepreneur. Jadi bukan di kuadran kiri ya, tapi masuk ke kuadran kanan. Jadi benar-benar ada pembinaan atau pelatihannya di sini, Pak? Iya, kita ada pembinaan dan pelatihan lengkap. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Itu aja Pak Rifki. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini bermanfaat. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua dilindungi dari semua bala, dari wabah dan segala musibah yang akan terjadi pada kita dan kemudian hari. Baik. Ya. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita berpikir ketika semua ini berakhir, virus corona akan lenyap dari muka bumi dan dunia akan jadi normal lagi. Persis seperti sebuah jalanan mulus yang terganggu dengan polisi tidur yang dibuat ketinggian. Sayangnya nggak begitu. Ada artikel terkenal banget dari seorang Thomas Pueyo. Di dalamnya dia membahasakan dengan baik sebuah konsep dunia setelah wabah corona yang namanya The Hammer and the Dance. Bagian pertama, The Hammer, itu artinya tindakan keras pemerintahan memartil kurva supaya gepeng. Contoh paling umumnya adalah dengan lockdown, kalau di kita yang namanya PSBB. Tapi sudah pasti umat manusia dan roda ekonomi yang membuatnya hidup serta interaksi sosial yang membuatnya waras tidak bisa selama-lamanya ditutup. Jadi periode The Hammer suatu hari pasti harus berakhir. Nah, disitulah kita akan masuk periode kedua, The Dance atau berdansa. Maksudnya, walaupun setelah lockdown atau PSBB diangkat, kita akan harus tetap hidup berdampingan dengan ancaman virus itu di sekitar kita. Pintar melangkah, menghindar mundur dan melangkah maju, seperti sebuah dansa cerdas dengan seorang lawan. Mau nggak mau, hidup waspada dan berbeda sampai suatu hari di masa depan sebuah vaksin ditemukan. Jadi jalan mulus tadi sayangnya nggak akan kembali mulus setelah polisi tidur. Tapi jalan itu akan berkerikil dan berbatu sampai di suatu titik di depan baru dia akan mulus lagi. Contoh dansa yang paling mudah, semua orang harus menggunakan masker mulai dari sekarang. Kebersihan diri harus lebih dijaga, sering cuci tangan adalah keharusan. Dan yang lebih susah dilakukan, aturan-aturan social distancing di tempat umum harus diberlakukan. Kegiatan dengan kerumunan besar sementara ditiadakan. Bepergian, apalagi antar negara, harus sangat dikendalikan. Dan yang paling penting, testing harus bisa dilakukan dengan murah dan mudah tersedia di mana-mana. Akan butuh bulanan dan mungkin tahunan sampai kita betul-betul bisa aman berdesak-desakan di lift, konser, dan pasar. Mungkin ini sesuatu yang banyak dari kita tidak siap untuk dengar. Tapi semoga dengan mendengarnya sedini mungkin, kita bisa lebih kuat ketika menghadapinya nanti.